Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kembali kita bertemu di dalam Sekar pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kembali lagi kami bersekutu bersama-sama di dalam Sekar pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, supaya dengan waktu yang terbatas ini kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan sepanjang satu hari ini. Berfirmanlah kepada kami dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nelson Mandela berada di dalam penjara, Nelson Mandela mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Ia mengalami perlakuan yang tidak terpuji dari sipir penjara. Ia sering disiksa oleh sang sipir. Bahkan ia pernah disiksa dengan digantung terbalik dan dikencingi oleh sang sipir tersebut. Suatu peristiwa, suatu perlakuan yang tidak pantas dilakukan kepada sesama. Namun ketika Nelson bebas dari penjara dan menjadi seorang presiden, ia memanggil sipir tersebut. Ketika mereka bertemu, apa yang dilakukan oleh Nelson? Dia memeluk sipir ini dan ia berkata, "Hal pertama yang kulakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu." Hal yang tidak mudah dilakukan oleh seorang yang pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Sungguh luar biasa. Nelson Mandela menguasai dirinya untuk tidak membalas kejahatan. Dia mempunyai kuasa untuk bisa melakukan atau membalas apa yang pernah ia alami, tapi tidak dilakukan olehnya. Bagi Nelson, memaafkan berarti membebaskan diri dan rasa benci lalu menggantikan dengan damai sejahtera. Ini yang ingin ia hidupi, sehingga inilah yang dia lakukan. Penguasaan diri atau pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain. Ketika Nelson Mandela menjadi seorang pemimpin dan dia tidak menguasai keinginannya, pikirannya, maka dia bisa membalas kejahatan yang pernah ia alami. Dan itu bisa merugikan diri orang tersebut, sang sipir tersebut. Ini tidak dilakukan oleh Nelson Mandela. Dia menguasai dirinya, dia menguasai keinginannya, menguasai pikirannya supaya tidak melakukan kejahatan yang pernah dia alami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan 2 Timotius pasal 4 ayat 5 tadi, kata kuasailah di sini yang dipakai adalah kata nepo. Kata nepo ini mempunyai arti menguasai diri, berpikir dengan tenang, keep your head in all situation, menjaga pikiran, menguasai pikiran di dalam segala keadaan. Ini tidaklah mudah. Kecenderungan manusia adalah membalas. Kecenderungan manusia adalah melakukan apa yang menjadi keinginannya. Kecenderungan manusia adalah melakukan apa yang dia katakan, kalau aku mau membalas, aku ingin agar itu terlaksana.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus sangat mengingatkan bahwa hal ini berbahaya sekali sebagai para pengikut Kristus. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus atau Kristus yang sudah hidup di dalam diri kita, berarti kita memakai cara berpikir Kristus yang ada suatu pengendalian diri, penguasaan diri yang tidak melakukan sesuatu atau tindakan yang bukan berasal dari Kristus. Paulus mengingatkan Timotius sebagai seorang yang masih muda, yang mungkin bisa dengan mudah melakukan tindakan di luar keterbatasannya. Paulus mengingatkan Timotius supaya dia harus dapat menguasai pikirannya dari berbagai kemungkinan kondisi yang dapat membuat Timotius sebagai seorang yang muda ini tidak dapat mengendalikan dirinya. Di dalam hidup berkomunitas, baik di tempat kerja, di dalam pelayanan, di dalam keluarga kita sering diperhadapkan dengan berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Bahkan mungkin bisa menyiksa diri kita secara mental dan fisik. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk supaya kita menjaga, menguasai pikiran kita. Ketika keinginan atau hasrat kita didukung oleh pikiran, maka akan menghasilkan suatu tindakan. Nah, kalau keinginan yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik dan tindakan yang baik. Tapi bagaimana suatu keinginan yang tidak baik dan didukung oleh pikiran dengan berbagai hal-hal persiapan yang dipikirkan dan akhirnya dihasilkan melalui tindakan, itu bukan hanya merugikan orang lain tapi juga merugikan diri kita sendiri. Nah, ini tergantung kepada diri kita. Keinginan seperti apa yang sedang dalam pikiran kita, yang sedang dalam hati kita. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita berwaspada, menguasai diri kita, menguasai hati kita, keinginan kita, pikiran kita, agar segala sesuatu yang kita pikirkan itu berasal dari pikiran Tuhan. Sesuatu yang berasal dari Tuhan itu mendatangkan kedamaian, mendatangkan keuntungan bukan hanya bagi orang lain tetapi bagi diri kita sendiri. Sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang artinya kita hidup bagi Kristus dan Kristus hidup di dalam diri kita. Tuhan menginginkan agar kita menghidupi pikiran Yesus, pikiran Kristus di dalam diri kita. Pikiran yang ada di dalam penguasaan terang Kristus, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, yang kita hasilkan melalui tindakan kita itu menjadi berkat bagi orang lain dan diri kita sendiri. Karena itu, kuasailah pikiran kita di dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami menyadari dan kami mengakui sebagai manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami seringkali menghadapi berbagai kondisi yang bisa membuat diri kami tidak dapat menguasai keinginan, pikiran, dan tindakan kami. Yang kami tahu kalau tindakan atau pikiran kami yang tidak baik dan tidak benar sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, itu akan merusak diri kami, bahkan merusak sesama kami. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat menguasai keinginan kami, pikiran kami di dalam segala kondisi yang Tuhan izinkan kami hadapi. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya ketika sepanjang hari ini, apapun yang kami alami, ketika kami menghadapi kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang menyenangkan, tolong kuasailah pikiran kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan, dengarkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas. Semoga kasih Kristus menyertai kita sepanjang satu hari ini.